حمود 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 حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حبيبي حمود حمود Hamud Habibi sedang viral akhir-akhir ini. Sebuah video misterius dari internet yang menunjukkan anak kecil berwajah aneh sedang bertepuk tangan sambil menyanyikan lagu Hamud Habibi. Video ini tersebar ke seluruh dunia tanpa ada yang tahu dari mana asal-usul Hamud Habibi. Tidak hanya seram dan mencekam, namun juga penuh dengan mimpi buruk. Konon, siapapun yang mendengarkan lagu Hamud Habibi saat sendirian di kamar, sosok Hamud yang asli akan datang dan menerormu. Ayo like video ini sambil tahan nafas 3 detik. Yang bisa entar Hamud Habibi gak bakal ke rumahmu. Tutup hidungmu sekarang. 1, 2, 3. Like video ini. Komen gampang bang. Entar namamu ku catat buat dapat hadiah. Pada tanggal 4 Maret 2007, sebuah video diunggah ke YouTube. Karena tidak ada yang tahu judul video ini, orang-orang di seluruh dunia menyebutnya Hamud Habibi sesuai dengan lirik yang dia ucapkan dalam video. Channel YouTube yang mempublikasikan video Hamud Habibi bernama Tahlop S, yang kemudian mengaku memperoleh video tersebut dari seorang teman Arab bernama Muhammad Galom. Katanya video ini dibuat untuk membangunkan anaknya yang bernama Hamud. Karena anaknya sulit untuk bangun sholat subuh, dia merekam suara anaknya sendiri, Hamud Habibi Hamud, yang berarti bangun Hamud, yang kemudian diproses dalam bentuk animasi 3D agar anaknya semangat untuk bangun saat subuh. Tapi karena efek kualitas 3 dimensi yang masih kurang pada tahun itu, membuat video Hamud Habibi terkesan seram dan mencekam. Orang-orang cukup skeptis dengan pengakuan channel Tahlop S ini yang mempublikasikan video tersebut. Mereka ragu jangan-jangan ada yang disembunyikan oleh pemilik channel mengenai fakta dari video Hamud Habibi. Itu karena sangat aneh apabila sebuah video berkualitas buruk tiba-tiba menjadi sangat viral di seluruh dunia, kecuali ada sesuatu yang gelap yang membuat video tersebut ditonton oleh banyak orang. Setelah El Prana menyelidikinya lebih lanjut mengenai hal ini, sumpah sakit jiwa banget. Ada sebuah hal misterius yang melatar belakangi dibuatkannya Hamud Habibi. Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya ya. El Prana pernah membahas mengenai misteri Hamud Habibi ini. Kita akan coba ulas ulang ya teman-teman secara singkat. Kisah pertama mengenai seorang anak yang memiliki sahabat bernama Hamud. Mereka berteman sangat baik sejak kecil. Namun sayangnya Hamud terjangkit sebuah penyakit di Arab dan tidak dapat disembuhkan. Tiap hari sahabat Hamud ini datang ke rumahnya untuk menyemangatinya. Hingga suatu hari Hamud dinyatakan telah tiada. Sahabatnya Hamud ini sangat terpukul. Dia menangis sejadi-jadinya sambil menyebut nama Hamud. Dengan putus asa, dia mengucap Hamud Habibi Hamud sambil menyanyikan lagu kesukaannya dengan tujuan agar sahabatnya si Hamud ini dapat terbangun dari tidurnya. Namun terlambat, Hamud Habibi telah tiada dan suara dari sahabat Hamud ini direkam oleh ibu Hamud lalu tersebar di seluruh penjuru Arab. Ya ampun, sedih banget. Ada juga kisah tentang seorang ibu yang memiliki anak bernama Hamud. Jadi ini kisah yang lain ya. Karena perang antar suku di Arab pada saat itu, anak ini menjadi korban. Sang ibu menangis sejadi-jadinya berharap anaknya Hamud dapat terbangun dan hidup kembali. Setiap malam ibu ini menyanyikan lagu Hamud Habibi agar anaknya dapat hidup lagi. Dan lagu ini terdengar ke banyak orang di Arab, lalu direkam dan dijadikan sebuah video animasi. Itu artinya Hamud Habibi merupakan lagu yang diperuntukkan bagi orang yang telah tiada. Kalau kamu menyanyikan lagu ini sama saja dengan kamu bernyanyi untuk Hamud yang sudah meninggal. Ampun, rindu banget. Jangan pernah menyanyikan lagu Hamud Habibi lagi ya. Coba tulis di kolom komentar, apakah kamu punya teori lain mengenai Hamud Habibi? Kita diskusi bareng. Dari 3 kisah tadi, masih ada satu kisah nyata Hamud Habibi yang katanya versi paling asli dari asal-usul Hamud Habibi. Kamu tahu kalau Arab
adalah sumber asli dari agama Islam. Coba tulis di kolom komentar teman-teman, agama kamu apa? Ternyata Arab juga sama seperti Indonesia dan negara-negara lainnya. Mereka masih percaya terhadap ilmu-ilmu magis, yakni sebuah kekuatan di luar cahaya Tuhan, seperti energi sihir dan roh-roh bergentayangan. Dikisahkan Hamut sebenarnya tiada bukan karena perang, melainkan karena sebuah penyakit kanker yang dideritanya. Ibunya adalah seorang muslim yang taat. Dia merawat Hamut dengan penuh kasih sayang. Di suatu malam, dia menemani anaknya ini tidur di kamar. Dia berdoa nih tahajud, semoga Allah dapat menyembuhkan anaknya dari sakit penyakit yang mengancam nyawa. Keesokan harinya, saat sang ibu hendak membangunkan Hamut, dia sama sekali tidak bergerak, seolah menolak kenyataan. Ibu ini terus membangunkan Hamut. Dia bahkan sampai bernyanyi, "Hamut, Hamut, anakku sayang, bangun, bangun," dalam bahasa Arab. Nyanyiannya ini dinyanyikan cukup keras sampai tetangga-tetangga sekitar mendengarnya. Hamut tetap tidak bangun karena sesungguhnya dia telah tiada dalam tidurnya. Ya ampun, sedih banget. Ibunya sangat depresi dan hatinya begitu hancur. Dia marah kepada Tuhan karena dia telah taat sebagai orang beragama, namun nyatanya Hamut tetap meninggal karena penyakit kankernya. Dalam hati, sang ibu mengutuki nasibnya sendiri. Dia lalu menggendong anaknya ini dan dibawa ke sebuah tabib di sekitar tempat tinggalnya. Kalau di Indonesia tuh semacam dukun gitu. Sang ibu benar-benar marah dan sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Dia meminta tolong tabib untuk menghidupkan anaknya dengan imbalan uang. Tabib pun memberikan saran agar Hamut tetap ditidurkan di rumah, diperlakukan seperti anak sendiri, seolah-olah dia masih hidup. Tabib ini juga memberikan secari kertas yang berisi mantra dalam bahasa Arab yang harus terus diucapkan saat malam tiba. Karena sudah depresi, ibu ini menurutinya. Anaknya dibawa kembali pulang ke rumah. Dikenakannya pakaian favorit anaknya, kaos hijau muda dengan celana merah. Disandarkannya anaknya itu di tempat tidurnya, dan setiap hari sang ibu hidup dengan anaknya yang sudah tiada itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai kamu tahu tubuh anaknya ini tuh kayak tidak berbentuk, mengeluarkan bau busuk. Jadi kamu sekarang tahu kan kenapa di video asli Hamut Habibi bentuk karakter si Hamut tuh kayak aneh gitu, kayak nggak berbentuk. Yaitu karena ini tadi, tubuh aslinya tuh kayak udah terdekomposi gitu. Namun sang ibu tetap percaya anaknya ini akan hidup kembali. Tiap malam sang ibu melantunkan mantra dari si tabib dan juga lagu kesukaan Hamut Habibi. Ibu ini juga membeli semacam perangkat perekam suara bayi yang biasanya dipakai di kamar bayi untuk mendeteksi kalau Hamut Habibi beneran hidup kembali. Tetangga yang tinggal di sekitarnya pun juga mulai khawatir dan resah karena Hamut kan udah tiada, harusnya segera dikubur. Namun ibunya tetap bersikeras menolak dan beranggapan kalau Hamut masih hidup. Kamu tahu, ibunya menangis histeris saat tahu anaknya yang terbaring tanpa nyawa di kasurnya itu tiba-tiba mengucap Hamut, Hamut, Hamut Habibi, Hamut, sesuai dengan lagu yang dinyanyikan ibunya ini setiap malam. Hamut Habibi mengeluarkan suara padahal dia telah tiada. Iya, seru banget. Seolah-olah tubuh Hamut Habibi yang sudah mulai terdeskomposi ini dirasuki oleh kuasa gelap. Wah, parah sih, ini sakit jiwa banget sih. Setelah berucap seperti tadi, tubuh Hamut Habibi kembali tiada. Dia benar-benar membisu seperti tidak pernah ada kehidupan sebelumnya. Tidak ada kabar lagi mengenai ibu dan anaknya yang telah tiada tersebut sampai hari ini. Orang-orang percaya alasan tubuh tak bernyawa si Hamut ini tiba-tiba mengucapkan suara lagu itu tadi karena dia ingin ibunya tuh mengikhlaskan kepergiannya. Sebuah suara file rekaman dari Hamut Habibi yang asli itu tadi berhasil terekam oleh perangkat di kamarnya itu, lalu berhasil tersebar ke seluruh penjuru Arab. Suara mencekam dari bocah yang sudah tiada namun hidup kembali karena kuasa gelap. Orang-orang menduga kalau suara yang diucapkan Hamut sebenarnya bukan dari Hamut yang asli, melainkan dari roh jahat yang merasuki tubuhnya. File audio ini kemudian dibuat ulang oleh seorang animator Arab bernama Ahmad Glum pada tahun 2002 yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jika kita mendengarkan, menyetel atau menonton video asli Hamut Habibi yang ada di YouTube, percayalah sebenarnya itu adalah suara dari Hamut Habibi yang sudah tiada. Dia dirasuki setan yang dipanggil karena mantra bahasa Arab pada zaman dulu. Jadi please banget teman-teman, jangan sampai kamu nonton video ini sendirian ya.